warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Sedang Kesole dengan NIM 2101070119. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar. Tanpa memperpanjang kata, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar dan juga strukturnya. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan UUD 1945 ini merupakan konstitusi dan sumber hukum negara tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua lembaga negara Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, semua peraturan perundang-undangan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung atau MA berwenang untuk menangani undang-undang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, materi yang kedua yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata tertib peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berada di garis depan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi. Kemudian di bawahnya terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dan di bawahnya lagi terdapat keputusan presiden. Sampai pada terakhir yaitu peraturan kewilayahan yang terdiri dari satu, peraturan daerah provinsi, yang kedua itu peraturan daerah kabupaten atau kota, dan yang terakhir itu peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Materi yang berikut yaitu tentang struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan struktural yang signifikan karena Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemenkan. Bahkan diperkirakan hanya 11% dari total isi UUD yang tetap sama seperti sebelum amandemen konstitusi. Sebelum amandemen UUD 1945 memuat satu, pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, rangka yang terdiri dari yang pertama 16 bab, pasal 37 atau bagian 65 peraturan umum. Yang kedua itu 4 pasal ketentuan perahlian, 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga itu penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan bab demi bab. Walaupun bagian deklarasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara resmi dalam UUD 1945 pasca perubahan keempat, namun isi bagian deklarasi pada hakikatnya telah dimasukkan ke dalam lembaga dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisah dari UUD 1945. Yang berikut itu struktur Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu teks setelah amandemen keempat. Yang pertama itu pembukaan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan UUD 1945 yang berbentuk teks 4 alinea
setiap paragraf pembukaan memiliki arti yang berbeda, yaitu pada poin pertama maksudnya rakyat Indonesia anti kolonial karena kolonialisme tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Pada bab 2 itu memaparkan tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada bab 3 berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah karena anugerah Tuhan dan bukan hanya karena perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir itu pada bab 4 berisi tentang tujuan pemerintahan dan pembentukan negara Republik Indonesia serta pembentukan negara Pancasila. Yang kedua itu batang tubuh. Pada batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian dari isi Undang-Undang Dasar 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang terdiri dari 37 bab atau 194 ayat. Batang tubuh ini meliputi ciri-ciri esensial berupa aturan tentang identitas negara, lembaga tertinggi negara, warga negara, ekonomi rakyat, dan juga hak asasi manusia serta struktur kependudukan dan amandemen konstitusi. Yang berikut aturan peralihan. Peraturan peralihan memberikan peraturan pemerintah agar penyesuaian amandemen UUD 1945 berjalan dengan lancar. Aturan-aturan tersebut terdiri dari yang pertama, pasal 1 itu melegitimasi undang-undang yang berlaku sebelum amandemen konstitusi sehingga tetap berlaku sampai undang-undang penggantinya yang sesuai dengan konstitusi disahkan. Pada pasal 2, memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga yang telah usang setelah amandemen konstitusi untuk terus beroperasi selama aturan-aturan baru dilaksanakan sejak amandemen konstitusi sampai terbentuknya lembaga konstitusi baru. Pada pasal yang ketiga, memberikan legitimasi kepada Mahkamah Agung atau MA untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi atau MK sebelum lembaga tersebut dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Yang berikut itu aturan tambahan. Peraturan tambahan membuat ketentuan-ketentuan tambahan yang perlu ditambah dengan peraturan pokok dan peraturan peralihan. Aturan-aturan tersebut diantaranya pasal 1 mewajibkan MPR untuk merevisi peraturan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya. Pada pasal yang kedua menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sekian pembahasan singkat mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas tentang definisi dari UUD 1945 saja, namun juga membahas mengenai kedudukan serta strukturnya sebagai sumber hukum utama Indonesia. Demikian ulasan mengenai pengertian UUD 1945. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.